Perkenalkan, nama saya Michael Stefanus. Saya ini youth leaders di tempat ini. Youth Hangout ini setiap mana teman-teman youth suaranya? Ibadah ketiga jauh lebih ramai, ibadah ketiga jauh lebih antusias. Youth Hangout itu hadir setiap 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu keempat. Saya mengundang teman-teman untuk bisa join, anak-anak muda mulai dari usia 13 sampai jiwa muda, jadi nggak terbatas umur gitu ya, untuk bisa join di komunitas youth. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di online, jadi kita ada online secara live di YouTube channel. Selamat beribadah dan semoga dalam apapun keadaan Bapak Ibu dan dimanapun berada, semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Dan sebagai refreshment beberapa minggu ini kita diperlengkapi oleh gereja, oleh Pastor Albert mengenai favor, tentang kasih karunia. Kasih karunia yang selalu ada buat setiap kehidupan kita. Pastor Albert menjelaskan dengan sangat baik tentang kasih karunia ini yang menyertai Yusuf. Yusuf dikatakan orang yang manis perilakunya dan elok parasnya. Dia diberikan kasih karunia mulai dari perbudakan sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Pastor Albert juga menjelaskan kasih karunia ini juga atas Daniel. Daniel yang tadinya orang buangan, budak, dibuang ke Babel, sehingga dia bisa menjadi salah satu pimpinan di negara tersebut. Dan apa sih kasih karunia itu Bapak Ibu semua? Kalau saya catat beberapa ibadah kasih karunia itu simpelnya gini. Segala sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi kita terima, itu kasih karunia. Segala sesuatu yang kita nggak mampu lakukan, tapi kita mampu lakukan, itu kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Biarlah setiap firman yang ditaburkan mengenai kasih karunia beberapa minggu ini tertanam dalam setiap hati kita, dan kita semakin diberkati dalam kehidupan, karena kita percaya bahwa kasih karunia ada atas setiap kehidupan kita. Dan tahu gak Bapak Ibu bahwa kasih karunia itu selalu beriringan, selalu bersama-sama dengan satu hal ini. Satu hal ini namanya hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kasih karunia selalu bersama-sama dengan hikmat. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Hari ini akan banyak ayat, jadi bagi Bapak Ibu yang suka mencatat, silakan mencatat, dan saya encourage teman-teman youth untuk bisa mencatat seperti budaya kita di youth. Setiap kali ada yang sharing kita mencatat. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Kasih karunia dan hikmat. Kasih karunia enggak berjalan sendiri. Kasih karunia itu selalu beriringan dengan hikmat. Sorry saya pakai gini bukan kode ya, biar kelihatan aja. Kasih karunia dan hikmat, dia selalu beriringan. Bahkan Tuhan Yesus pun dipelengkapi Bapa, enggak hanya kasih karunia, tapi dipelengkapi juga dengan hikmat. Kita buka dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Lukas 2 ayat yang ke-40. Anak itu, Yesus maksudnya, bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat. Dan kasih karunia ada padanya. Jadi kasih karunia itu selalu beriringan dengan yang namanya hikmat. Kasih karunia, hikmat. Kasih karunia, hikmat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kasih karunia itu harus bersama-sama, harus beriringan dengan hikmat? Nah kita mau belajar sama-sama dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24-27 bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat selanjutnya yang ke-26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua, ada berapa jenis orang yang tadi kita baca dalam pasal tersebut? Ada berapa orang?
Iya, ada dua. Orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Nah, dua-duanya tuh sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen, bukan Kristen nih, Kristen banget deh pokoknya. Dia itu sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Cuman bedanya adalah orang yang berhikmat ini mendengarkan dan melakukan. Itu orang yang berhikmat. Orang yang bodoh mendengarkan tapi tidak melakukan. Apa sih yang kita bisa pelajari dari pasal ini gitu? Kenapa kita mesti kasih karunia itu beriringan dengan hikmat? Kalau kita menerima kasih karunia itu baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau kita menerima kasih karunia dalam keuangan itu baik. Kalau kita menerima kasih karunia dalam kesehatan itu baik. Tetapi kalau kita mau punya hidup yang teguh, kalau kita mau punya hidup yang kokoh, kita butuh namanya hikmat. Kalau kita punya hidup yang ingin kuat dalam badai ketika angin datang, kita harus hidup berhikmat. Makanya kasih karunia itu tidak cukup. Perlu yang namanya beriringan dengan yang namanya apa? Hikmat. Kasih karunia dan hikmat. Mari kita berdoa sejenak Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, biarlah pada siang hari ini di ibadah ketiga kami diperbaharui setiap pemikiran kami akan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Biar kehidupan kami boleh berbuah Tuhan, beracara penuh dalam setiap firman yang ditaburkan. Amin. Oke, tadi itu bridging aja Bapak Ibu, bridging. Nah sekarang kita baru masuk di definisi hikmat. Apa sih pengertian tentang hikmat? Udah bisa ya, thank you teman-teman. Kalau saya catat, berhikmat itu tahu menggunakan kasih karunia di waktu dan cara yang tepat. Ini definisi dari hikmat yang saya catat. Berhikmat itu tahu menggunakan kasih karunia di waktu dan cara yang tepat. Aku kasih contoh aja deh biar lebih menjelaskan gitu ya. Dalam Matius 8 ayat 8 sampai dengan 9 dan 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Jadi ini pasal yang menceritakan seorang perwira yang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus untuk hambanya. Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahanku itu ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Banyak yang membahas kisah tentang perwira ini mengenai tentang iman. Perwira yang mempunyai iman. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan perspektif lain. Kita melihat kisah dari perwira ini. Selain dia punya iman, saya pikir perwira ini juga seorang yang berhikmat. Hikmat itu tahu menggunakan kasih karunia di waktu dan cara yang tepat. Karena dia tahu bahwa di dalam dunia militer itu ada istilahnya hukum otoritas. Atau yang biasa disebut apa ya? Loyalitas tegak lurus. Kalau komandan bilang jalan, anak buah jalan. Kalau komandan bilang pergi, anak buah pergi. Perwira ini tahu hikmat adanya hukum otoritas. Dia tahu waktu dan cara untuk bisa bicara kepada Yesus. Perintah aja Tuhan Yesus untuk hambaku bisa sembuh. Dan maka hambanya ini sembuh. Perwira ini tidak hanya punya iman, tapi dia berhikmat. Dia tahu gimana caranya menggunakan kasih karunia, otoritasnya dia sebagai pimpinan di waktu dan cara yang tepat. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Bapak Ibu, apa sih perbedaan antara hikmat yang datang daripada Tuhan dan hikmat yang datang dari dunia? Apa garis pembedanya? Nah, kita mau belajar sama-sama. Kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 21a. Hikmat yang dunia bilang begini dalam firman Tuhan. Orang oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dalam hikmatnya. Tidak mengenal Allah dalam hikmatnya. Hikmat dunia itu mengedepankan kesanggupan diri sendiri. Hikmat dunia itu mengedepankan kebisaan diri sendiri. Hikmat dunia itu mengedepankan network yang dia punya. Dia mengesampingkan Tuhan dalam kehidupannya dia. Itu hikmat dari dunia. Nah sekarang hikmat yang dari Tuhan itu seperti apa?
Kita buka lagi dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri kebenaran ditaburkan dalam apa? Damai untuk mereka yang mengadakan damai. Coba, pasal ini ada yang menarik Bapak Ibu. Yang menarik adalah kata damai muncul 3 kali. Tetapi hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, itu selanjutnya pendamai. Terus disebut bilang lagi yang kedua, ditaburkan dalam damai. Yang ketiga, mereka yang mengadakan pendamaian. Jadi kalau boleh saya simpulkan pasal ini bilang bahwa roh yang daripada Tuhan itu akan menghasilkan kedamaian. Roh yang berasal daripada Tuhan itu ujungnya akan menghasilkan kedamaian. Jadi jangan mudah terpersona Bapak Ibu kalau ketemu orang seolah-olah pintar, seolah-olah berhikmat. Tapi ketika kita ngomong sama dia ujungnya bukan damai tapi malah ngomporin. Manas-manasin ketika kita konsultasi sama dia ada masalah. Loh kok masalahnya bukan malah damai, malah dikomporin, melebar ke kanan, melebar ke kiri. Makin karu-karuan gitu ya, enggak mendapatkan damai. Itu bukan hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat daripada Tuhan ujungnya apa? Damai. Bukan justru ngomporin. Kalau kita udah tahu bahwa kita perlu hikmat. Nah sekarang kita pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlu hikmat? Kenapa kita perlu hikmat? Enggak cukup kasih karunia tapi kita juga perlu hikmat. Nah saya kasih contoh dalam penjelasan gambar aja Bapak Ibu. Nah gambar ini menggambarkan orang yang sedang terjebak dalam longsor salju. Bukan longsor tanah ya, longsor salju. Nah orang yang terjebak dalam longsor salju salah satu cara ya. Untuk dia bisa survive, untuk dia bisa selamat dari longsor salju ini adalah dia harus apa? Menggali. Nah sebenarnya ada satu cara yang harus dia lakukan sebelum menggali. Apa Bapak Ibu? Ketika kita dalam keadaan terjebak dalam longsor salju. Jawabannya ketika kita terjebak dalam longsor salju, kita harus apa? Meludah. Tatapan sini semua. Beneran ini serius. Ketika kita terjebak dalam keadaan longsor salju, kita harus meludah. Karena dengan meludah, kita tahu ke arah mana kita harus menggali. Kalau kita meludah, gitu ya. Ludahnya itu tuh ke arah ke atas. Berarti kepala kita lagi di bawah, lagi di dasar. Karena hukum gravitasi kan, selalu jatuh ke dalam dasar bumi. Kalau meludah, berarti kita harus gali kemana? Ke bawah dong. Kalau kita gali ke atas, kita lama-lama ke dalam, ke dasar. Is it making for you guys? Kalau kita ngeludah, ludahnya jatuh ke bawah, berarti posisi kaki kita di bawah dong. Berarti kita harus balik kemana menggalinya? Ke atas. Nah demikian juga dengan hikmat. Itu bom apa ya suaranya? Tutut, oh bukan. Oke. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat itu akan membimbing kita, menuntun kita ke arah mana kita menggali. Ke arah mana kita harus minta tolong. Seringkali dalam kehidupan kita ketika kita terjebak dalam salju, ketika kita terjebak dalam kehidupan kita, terperosok, kita menggali kemana-mana. Karena hampir sebagian besar korban dari longsor salju ini mati bukan karena kenapa-napa, tapi karena kecapean. Kecapean dia menggali kemana-mana tanpa tahu arahnya mau kemana. Ternyata dia gali ke dasar, bukan menggali ke permukaan. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat akan menuntun kita ke arah mana, keputusan apa yang kita harus ambil. Karena hikmat daripada Tuhan akan mendatangkan apa? Damai. Nah, kalau kita udah tahu hikmat itu penting banget dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ingin menjadi orang yang berhikmat? Boleh lambaikan tangannya. Lihat. Semuanya mau jadi orang-orang berhikmat. Nah, kita mau belajar sama-sama gimana bisa kita menjadi orang yang berhikmat. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu salah satu bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat. Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Mungkin jawabannya agak klise gitu ya. Agak biasa aja. Tapi Yesaya 11 ayat 2 bilang begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Kudus maksudnya. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan akan Tuhan. Jadi hidup yang berhikmat itu bukan berarti hidup kita jauh lebih pintar dari orang lain. Bukan. Hidup yang berhikmat itu bukan berarti hidup kita jauh lebih pengalaman dengan orang lain. Bukan. Hidup yang berhikmat datangnya dari Tuhan itu bukan berarti hidup kita jauh lebih berpengetahuan daripada orang lain.
Tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu adalah saat kita sehari-hari dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita sehari-hari dipimpin Roh Kudus. Masih ngambang? Gak apa-apa. Sekarang saya mau ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu kalau kehidupan kita dipimpin sama Roh Kudus? Bagaimana kita tahu kalau kehidupan kita dipimpin sama Roh Kudus? Mungkin ini bisa memperjelas Bapak Ibu semua. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 32. Ini kita baca sama-sama ya, biar gak terlalu capek sayanya. Udah ibadah ketiga. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Di mana tuh maksudnya? Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Mungkin saya kasih ilustrasi gini aja. Ini kesaksian benar. Jadi kesaksian tentang kehidupan saya. Jadi per posisi Januari tahun ini, saya dipercaya untuk membawahi satu departemen di divisi saya namanya IT Procurement. Sebagai informasi aja, aku tuh bukan orang procurement, aku tuh bukan administratif, aku tuh orang teknologi bikin aplikasi. Jadi dikasih satu kepercayaan, IT Procurement ini tugasnya adalah salah satunya ngurusin yang namanya pengadaan barang dan jasa terkait dengan teknologi informasi, baik server, terus dengan vendor, sistem. Itu IT Procurement yang ngurus mulai dari sourcing vendor, pemilihan vendor, terus B2 contest ketika ada vendor. Itu yang ngurusin IT Procurement. Nah, beberapa saat yang lalu kita tuh punya satu project. Kita mesti beli aplikasi yang harganya mahal sekali, yang besar projectnya. Dan ada satu vendor yang mendekati ketika saya pulang kantor, baru sampai rumah, baru turun dari mobil, capek banget gitu ya. Tiba-tiba vendor ini telepon. Dia bilang, bos bisa telepon nggak gitu. Saya kadang-kadang mikir, kenapa lu telepon ya kalau misalnya dia minta izin telepon dulu. Udah ngomong aja gitu. Terus dia bilang, bos thank you banget nih. Kita udah bisa ikutan di dalam tender ini. Tapi kalau bos bisa tolong bantu kawal. Quote and quote kawal tendernya supaya kita menang bos. Dia bilang gitu, dia bahas bos-bos aja. Terus dia bilang, nanti kalau ini menang bos, kita kasih tiket. Bukan tiket nonton bioskop, bukan. Tiket untuk pergi liburan. Nah, ini hikmat dunia bilang gini, pucuk dicinta pulang pun tiba. Ya enggak? Pucuk dicinta pulang pun tiba. Keinginan yang dinanti-nantikan tercapai juga. Karena istri saya tuh sering kasih DM. Kalau lagi di Instagram tuh pergi ke Jepang yang daerahnya salju. Dia pengen pergi ke Jepang yang daerahnya salju. Wah ini pas nih. Tapi saya mikir lagi, dia tahu gak kalau anak saya 3, jadi total tiketnya 5 gitu ya. Sama hotelnya gitu. Nah tapi satu ketika saya ditelepon itu, hati saya bilang bahwa ini sesuatu yang gak benar kalau saya terima imbalan dari vendor ini. Karena kenapa? Pertama, di dalam IT Procurement itu ada code of conduct, ada kode etik yang kita tanda tangan. Kita tidak boleh terima imbalan dari vendor. Karena kenapa? Itu bisa jadiin conflict of interest tuh bahasanya tuh. Jadi intinya adalah kita menjadi tersandra nantinya. Kita tidak menjadi lagi objektif ketika kita melakukan penilaian. Kira-kira vendor ini layak atau enggak. Aku menjadi terjebak dan cenderung memberikan nilai yang tidak objektif gitu ya. Terus di saat penghujung telepon saya langsung tolak mentah-mentah. Kelihatannya mulia ya. Padahal mah sedih, enggak bercanda. Jadi sebenarnya saya tolak mentah-mentah. Saya bilang, Pak nggak bisa Pak, kalau Bapak mau ikutan ya ikutan aja, ngikutin proses. Akhirnya Bapak vendor ini bilang, oke Pak, justru saya thank you banget. Saya udah sering kali berinteraksi sama beberapa pembeli. Dan saya paling repot kalau ada orang yang justru nggak saya tawarin Pak, malah mereka minta Pak. Mereka minta gitu, success fee-nya. Saya baru ini Pak, jadi kita ikutin proses aja Pak. Iya ikutin proses. Akhirnya saya tutup teleponnya, saya masuk ke rumah, saya mandi. Saya mau ngomong ke istri saya udah mikirin, pasti saya bilang, bego lu kenapa nggak diterima gitu ya. Ternyata enggak. Istri saya bilang, kamu jangan ambil. Karena kenapa kamu bisa tersandra nantinya, karena setiap tahun kamu akan diaudit dan audit akan lihat dan kamu juga akan harus melakukan evaluasi kinerja ke vendor setiap tahun dia kasih penilaian. Kalau kamu ambil imbalan itu, kamu bisa menjadi tidak merdeka dalam memberikan penilaian. Kamu menjadi terjebak memberikan nilai yang cenderung memberatkan ke pihak tertentu. Kebenaran yang memerdekakan. Seperti kesaksian saya tadi, poinnya adalah kebenarannya
saya harus ngikutin ketentuan. Roh Kudus pimpin saya untuk bilang ngomong, enggak, saya nggak terima imbalan. Dan justru itu yang memberikan saya kemerdekaan. Kemerdekaan dalam memberikan penilaian, kemerdekaan dalam memberikan evaluasi kepada vendor tersebut. Dan sampai sini Bapak Ibu bisa ngikutin kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Selain hidup yang dipimpin Roh Kudus yang membawa kita dari kebenaran menuju kemerdekaan, ada yang satunya lagi Bapak Ibu. Menjadi orang berhikmat itu harus hidup dengan rendah hati. Amsal 11 ayat 2 bilang begini, orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu kita terkadang terdistruksi dengan definisi dari rendah hati. Kalau anak-anak muda bilang, tetap merunduk abangku gitu ya, kayak ilmu padi gitu. Apa benar ya kalau misalnya punya ilmu tinggi kita harus tetap merunduk? Dan juga kadang-kadang suka begini sih Bapak Ibu ketemu sama orang yang suka bilang begini, gue bukannya mau sombong ya. Dan habis itu dia ngomong sombong. Dia selalu mulai dari depannya kayak gitu. Atau juga pernah gak sih ketemu sama orang-orang bilang gini, gue bukannya mau ngomongin orang yang lain ya. Habis itu dia ngomongin orang. Jadi seolah-olah dia merendahkan diri untuk terlihat rendah hati. Itu hal yang beda. Itu hal yang beda. Nah, kita mau belajar ciri-ciri orang yang rendah hati itu apa sih? Yang saya catat yang pertama adalah tidak mempromosikan diri dan tidak merendahkan diri. Tidak mempromosikan diri dan tidak merendahkan diri. Maksudnya gimana nih? Saya kasih ilustrasi aja. Ada 2 orang penyanyi Pak, Bu. 2 orang penyanyi sama-sama bagus, suaranya bagus. Si A sama si B lah. Si A dipuji sama teman-temannya, wah suara lu bagus banget dah. Terus si A responnya adalah, buset emang iya suara gue bagus. Gue tuh latihan setiap hari, latihan di sekolah musik Farabi, Purwacaraka. Itu gue semua tuh, gue latihan di sana. Bahkan gue dilatih sama Mbak Berta, tahu gak Mbak Berta siapa? Itu guru vokalnya Agnes Monica, kalau ada yang tahu. Dengan seperti itu, dia mempromosikan diri dia. Si A. Si B, suara lu bagus banget, kata si teman-temannya puji si B. Terus si B bilang, enggak, suara gue biasa aja, masih bagusan suara lu, kok gue bisa aja. Padahal suara dia bagus. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu, kira-kira mana yang rendah hati, si A atau si B? Yang kenceng suaranya teman? Enggak, keduanya Bapak Ibu, dua-duanya enggak rendah hati. Karena kenapa tadi kita balik lagi, rendah hati itu tidak mempromosikan diri dan juga tidak merendahkan diri. Rendah hati itu harusnya bilangnya begini, thank you, suara gue emang bagus. Semua karena kasih karunia Tuhan yang kasih suara gue bagus. Kalau si B seolah-olah dia kelihatan rendah hati. Padahal enggak, dia sedang merendahkan diri dan dia menyangkal kasih karunia Tuhan. Kalau dia bisa nyanyi bagus. Sampai sini bisa ngikutin Bapak Ibu? Lihat. Beda antara rendah hati dan rendah diri. Kalau memang kita bagus, bilang bagus, puji Tuhan. Tuhan yang kasih, jangan pernah sangkal itu. Sama seperti kayak saya dikasih makanan sama orang dan makanan itu enak. Dan saya bilang, enak nih makanan busuk gitu. Kira-kira orang yang kasih marah gak? Marah. Sama seperti Tuhan udah kasih karunia yang bagus, tiba-tiba kita sangkal. Amin. Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan dulu energinya. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu tidak mempromosikan diri dan tidak merendahkan diri. Ciri-ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah orang yang rendah hati itu memiliki kemampuan untuk ditegur, dinasehati, dan dikoreksi. Amsal 15 ayat 31 bilang begini Bapak Ibu. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kalau kita ingat kisah Daud, Raja Daud. Raja Daud ini ditegur oleh Nabi Nathan. Ditegur oleh Nabi Nathan karena kenapa? Karena dia berencana dan sudah melakukan pembunuhan terhadap Uria untuk mendapatkan istrinya Betseba. Dan ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dengan segera Daud bertobat dan mengakui tanpa ada alibi lain. Daud mempunyai kemampuan untuk dikoreksi, untuk dinasehati, untuk ditegur. Dia punya hati yang rendah
hati. Makanya hasilnya Daud, kerajaannya masih kokoh sampai dia meninggal, sampai dengan Salomo naik menjadi raja. Ini kontradiktif dengan satu kisahnya lagi, namanya Herodes. Herodes itu ditegur juga. Ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Karena kenapa? Karena dia mengambil istri dari saudaranya Filipus, namanya Herodias. Ketika ditegur, bukannya dia bertobat, bukan segera dia minta ampun, tapi dia menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga dia berencana untuk memenggal kepalanya dan sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Lihat responnya. Yang satu rendah hati, mau ditegur, dan dia kerajaannya tetap kokoh. Dan kita lihat Herodes, dia gak rendah hati, gak bisa ditegur. Tidak punya kemampuan ditegur, lihat kerajaannya, gak dicatat di mana-mana. Daud, walaupun jatuh dalam dosa, dia tulis kitab Mazmur dan itu tercatat di Alkitab sampai saat ini. Aku mau keluarin satu quote. Mau belajar membuat kita menjadi pintar. Tetapi mau dikoreksi yang akan membuat kita menjadi berhikmat. Dalam nih. Mau belajar membuat kita menjadi pintar. Kita belajar menjadi pintar. Tetapi mau dikoreksi yang akan membuat kita menjadi berhikmat. Konklusinya gini Bapak Ibu, jika kita mau menjadi orang berhikmat, pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Walaupun seolah-olah kita menjadi rugi, nggak untung ngambil itu, tapi itu memerdekakan kita. Amin. Yang kedua, kalau kita mau berhikmat, hidup rendah hati, tidak mempromosikan diri, tidak merendahkan diri kita. Hati-hati itu kadang-kadang samar. Tapi kita selalu bilang thank you Tuhan udah dikasih kasih karunia ini, kesehatan, berkat Tuhan berlimpah, keluarga yang utuh, thank you. Kita gak boleh sangkal. Rendah hati itu juga adalah kemampuan untuk dikoreksi. Kenapa saya tulis kemampuan? Karena ada sebagian orang yang gak mampu dikoreksi. Mudah diucapkan seperti ini, tapi gak mudah dijalankan. Sama seperti kayak istri saya bilang, kamu tuh orang yang gak pernah denger ya? Ya karena memang sulit kalau orang-orang butuh kemampuan untuk dikoreksi. Istri saya selalu bilang, kamu gak pernah dengar. Saya belajar sampai hari ini untuk menjadi rendah hati orang yang mau dikoreksi. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya punya seorang teman dari kecil. Dari SD kali ya, teman sepelayanan. Menyala-nyala abangku gitu ya. Di pelayanan, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, giat di dalam kepemudaan, di pelayanan musik, semuanya kalau bisa kita yang ngurus dah. Suatu ketika yang buat saya sedih adalah dia ngambil keputusan untuk pindah keyakinan dan login ke server lain. Nangkap Bapak Ibu? Padahal dia punya kasih karunia tuh luar biasa banget. Dia tuh pandai dalam berkomunikasi. Dia jualan, dia bisa buat orang yang tadi nggak mau beli, bisa beli. Itu salah satu kasih karunia dia. Karirnya bagus, tapi suatu ketika dia harus pindah dan login ke server lain, Pak, Bu, pindah keyakinan lain. Dan nggak sampai di situ, dia udah tinggalin Tuhan Yesus, dia pilih orang wanitanya ini sudah punya anak juga. Suatu ketika perjalanan pernikahannya sudah jalan kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. 2 bulan lalu dia telepon saya. Bro, gue bisa telepon. Gue dalam keadaan terpuruk banget. Bukan di keadaan 0, tapi keadaan minus. Sampai-sampai dia harus tinggal di mes di kantornya tanpa air. Dia harus makan Indomie gitu ya setiap hari karena gak punya uang lagi untuk mencukupi kehidupan dia. Karena dia jualan dan dapat fee dari situ. Dia gak punya fixed income. Gue udah nyesel, dia bilang. Udah nyesel ninggalin Tuhan Yesus waktu dulu. Kalau saja gue mencondongkan telinga gue untuk bisa ditegur waktu dulu. Untuk mencondongkan telinga gue untuk bisa terima nasihat dari orang tua gue. Untuk bisa mencondongkan telinga gue mendengar nasihat dari orang-orang teman-teman di sekitar gue. Mungkin jalan cerita gue akan beda. Gue udah bener-bener hancur banget, bahkan minus. Tapi di titik ini gue mau kembali kepada Yesus. Akhirnya dia bilang,
Dia kembali kepada Yesus, dia mulai beribadah lagi sama Tuhan Yesus. Bahkan dia udah memulai di gereja kecil untuk beribadah melayani tempat sana. Poinnya Bapak Ibu, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Di penghujung telepon saya bilang sama bro ini, bro gue nggak bisa ngomong apa-apa nih, gue cuma ingat satu firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bro, kalau keadaan lu minus, kalau lu kurang hikmat, sekarang gimana ngatur, harus menggali kemana, harus bisa lari kemana. Minta hikmat sama Tuhan untuk bisa menyelesaikan tahap demi tahap gimana bisa memulihkan. Minta kepada Tuhan yang apa? Murah hati. Tuhan yang murah hati itu Tuhan yang memberi makan kepada 5.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan yang murah hati itu yang mengisi tepung terigu di buli-buli janda Sarfat. Itu Tuhan yang murah hati. Tuhan yang gak membangkit-bangkitkan. Tuhan yang gak pernah ungkit-ungkit lagi ketika dia membagi. Kalau saat-saat ini kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan yang murah hati untuk kita punya hikmat. Kalau Bapak Ibu ngerasa gue harus gali kemana, mau bangun bisnis ini kemana, kasih karunia Tuhan udah ada dalam kehidupan ibu-ibu. Tapi kalau kita mau teguh dalam badai, dalam krisis, Bapak Ibu harus beriringan dengan namanya hikmat. Nangkap sampai sini? Kasih karunia selalu beriringan dengan hikmat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami telah diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami mau hidup di dalam kasih karunia dan hikmat. Karena kami tahu Tuhan, dengan hikmat kami bisa kuat dalam menghadapi badai dalam setiap kehidupan kami. Dengan hikmat kami bisa hidup dan kuat di tengah-tengah krisis Tuhan. Kami gak mau nyangkal, kami mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Thank you buat kesehatan keluarga kami. Terima kasih buat bisnis yang kami jalankan. Terima kasih buat kesempatan kami bekerja di perusahaan yang bagus. Terima kasih, puji nama Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, karena kami kekurangan hikmat untuk menjalani hari-hari ke depan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya yang datang mencari jawaban, pulang mendapat jawaban. Yang datang mencari kekuatan, pulang mendapat kekuatan Tuhan. Yang datang dengan kesesakan, pulang membawa kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah firman ini boleh ditabur di tanah yang subur di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan buahnya manis. Gak hanya dinikmati dalam kehidupan kami, tapi dinikmati oleh keluarga kami Tuhan. Bagi orang-orang sekitar kami, bagi pelayanan di gereja kami, di rumah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bagi setiap kita yang percaya telah mendapatkan hikmat ini daripada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Thank you Bapak Ibu semua.